kita berangkat sama-sama dari sebuah keprihatinan melihat kondisi air, terutama yang di sungai. Tebing yang dulunya ada air ternyata kering karena banyak pohon yang banyak pohon yang warga manfaatkan gitu. Dari situ kita bagaimana caranya kita berusaha melestarikan alam kembali. Nah, dari situ kita mulai cari info, mau nggak mau kita harus punya wadah kan. Setelah kita banyak masukan, ya terbentuklah Ekopilik Pelayangan. Tadi dulu Ya, awal kita di sini sih sangat kotor karena masyarakat masih membuang sampah di sungai. Apalagi karena itu memang kebiasaan. Karena di kita pun pengurus sampai ke tingkat desa pun belum ada solusi untuk menangani sampah tersebut. Nah, dari situlah kita mulai mencoba membersihkan secara manual. Pelan-pelan kita angkat. Dalam kurun waktu 5 tahun lah, alhamdulillah kita udah mulai bisa membangun kesadaran masyarakat untuk mulai malu membuang sampah ke sungai. Nah, setelah itu hadirlah Pelayangan yang sampai sekarang kita hampir 6 bulan kita berdiri, dan ya inilah hasilnya. Kenapa kita lebih memilih sampah? Sampah bagi kita relawan, sampah adalah satu-satunya dan nomor satu penyakit masyarakat yang kita buat kita sendiri. Kalau di rating kabar terakhir, kita kan penyumbang sampah nomor 2 di dunia. Apa kita harus bangga kan? Harusnya kan sebaliknya. Sementara dari sisi lain, pengolahan sampah yang udah begitu banyak mengeluarkan biaya dari pemerintah, ternyata belum maksimal. Pemerintahan baru mampu memindahkan sampah dari masyarakat dibawa ke TPS. Dan itu yang seperti kita lihat, gunung-gunung sampah di semua kabupaten. Dan mirisnya lagi, sekarang bukan di kabupaten aja. Setiap titik 1 RW minimal ada 2 titik gunung sampah. Dan itu kebanyakan kan tanah orang, bukan tanah pribadi. Orang membuang karena ada lembah, karena ada tanah kosong. Kita pengen dan kita harus bisa menyelesaikan masalah persoalan sampah di masyarakat secara tuntas. Dari kita pengambilan sampah dari masyarakat, kita bawa ke UPS, di situ itu ada terjadi pemilahan, kemudian proses pembakaran yang menghasilkan, kita ada 3 pupuk yang dihasilkan dari situ. Pupuk padat, yaitu pupuk yang hasil dari pembakaran, yang masuk melalui proses mesin itu. Yang kedua yang melalui proses alami, yaitu maggot. Maggot itu binatang pemakan sampah. Kerjanya kalau dihitung hampir sama dengan apa yang dikerjakan mesin yang kita buat. Gitu. Dia benar-benar mesin penghancur sampah secara alami, dan hasil dari proses itu kita dapat banyak hasil pupuk padat, pupuk cair, dan itu yakin akan, dan banyak yang mencari dan banyak memakai. Sisa pembakaran plastik akan kita gunakan. Itu kan buktinya bendungannya itu dari hasil itu. Artinya ada gunanya. Artinya sampah bakal 0. Kalau kapasitasnya itu sekitar 1 kali masuk pembakaran, itu sekitar 200 kilo. Kalau suhunya udah maksimal itu sekitar 900 derajat. Dalam
4 sampai 5 jam itu bisa membakar 1 ton sampah kering. Artinya sampah yang udah dipisah oleh masyarakat. Plastik, kertas, kayu-kayu gitu paling. Kalau kita memang udah konsisten, udah sama-sama sadar akan lingkungan, 1 ton sampah kita bisa habiskan dengan mesin itu. Artinya di desa Banjarwaru ini dengan 10 RW, kita mampu memproses sampah, menghilangkannya dalam 1 hari, dalam 1 RW. Jadi kalau untuk hitungan, seharusnya kita udah bebas sampah di Banjarwaru. Cuman hari ini kita masih baru setengahnya karena masih berproses. Jadi baru 5 RW yang memang sudah masuk jadwal kita. Sisanya mungkin karena masih punya kaitan, masih punya kontrak dengan DLH yang warga itu kan udah dari dulu kan warga membuang sampahnya ke Dinas Lingkungan Hidup dengan iuran. Nah, kalau kita kan tidak ada iuran. Kita gratis. Nah, itulah. Itu cukup usaha yang keras. Cukup usaha yang keras untuk meyakinkan mereka mau menjadi seorang relawan. Di kegiatan apapun yang namanya relawan, sangat susah menjaga konsistensi masyarakatnya. Jadi ya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Di situ kita setiap hari bisa menanamkan kepercayaan diri mereka. Ternyata kita bukan tidak berguna, relawan tetap berguna. Tapi alhamdulillah sampai hari ini jumlahnya malah meningkat karena banyak peran serta dari pemerintah desa juga. Mereka mendorong masyarakat untuk menciptakan relawan-relawan baru yang akhirnya yang nantinya jadi pengganti kita juga kan. Kalau relawan sih alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menjaga. Kenapa ekopilek yang lain mati suri? Mereka ada tapi mati suri. Karena yaitu tujuan dari mereka. Mereka bukan penggiat, mereka hanya jelmaan, hanya ciptaan. Kan tapi sekarang udah dihapus. Dulu kan pemerintah menguncurkan dana untuk ekopilek. Sekarang nggak ada. Karena itu rata-rata orang membentuk ekopilek sekedar untuk menurunkan uang yang ada. Setelah uang itu ada ya mereka hilang, mati suri. Tapi dengan hilangkannya itu sekarang terlihat apa sih siapa yang sebenarnya ekopilek gitu. Tapi dengan jumlah 440 udah setengahnya sih mereka berjalan konsisten. Ya termasuk mudah-mudahan kita juga nantinya gitu. Satu RT harus punya perwakilan 1 orang sebagai relawan yang akan mengurus sampahnya di wilayah masing-masing. Setelah itu terjadi, kita akan memungut sampah mereka di titik yang sudah disediakan. Dan itu dalam kondisi yang sudah terpisah. Karena kan peran mereka bukan hanya mengumpulkan yang diperwakilan di masing-masing RT, tapi edukasi, sosialisasi. Nah, di situ kita berusaha memberi solusi. Kita bagian dari solusi. Yang tadinya mereka bingung, mereka sekarang udah mulai lega. Tidak lagi memikirkan sampahnya mau dikemanakan. Kalau mereka beli harus beli pupuk urea yang dengan harga satuan per kilonya udah jelas. Dengan apa yang kita berikan mungkin sedikit membantu mereka. Dengan mengurangi anggaran, pupuknya nggak usah belilah, gratis dari kita. Termasuk kayak pupuk cair kan itu lebih ke tanaman hias, tanaman yang untuk koleksi lah. Tapi kalau pupuk padatnya untuk
lebih ke pertanian atau perkebunan. Itu bukan pengen diberi ya, atau dikasih uang atau apapun dari pemerintah atau siapapun. Harapan kita punya jembatan aja, punya alat yang akan membuat apa yang kita inginkan kan tercapai. Seperti contohnya hadirnya insinerator itu, alat pembakar sampah, itu kan solusi. Kuncinya peran serta banyak orang, masyarakat, lembaga, pemerintah juga. Kita akan hidup karena mereka.